everything lost. Film dibuka dengan suara Pak Bagong yang menceritakan tentang sebuah planet bernama Motherworld. Motherworld dipimpin oleh Raja dan Ratu selama ribuan tahun. Namun ambisi mereka akan kekuasaan membuat mereka menghabiskan segala yang berguna di dunia mereka. Untuk mencegah kekurangan hal itu, Raja memutuskan untuk mengirim pasukannya menaklukkan planet-planet lain dan memperluas kerajaannya. Akan tetapi pada suatu hari, Raja dan Ratu dibunuh oleh pengkhianat yang akhirnya memutus keturunan kerajaan selamanya. Kematian Raja membuat planet-planet yang ditaklukkan oleh pasukan ingin memulai revolusi. Dan untuk melawan mereka, Senator Belerius pun mengambil tindakan dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin yang baru. Ia lalu mengirimkan seorang laksamana yang paling brutal untuk menumpas semua pemberontak yang mencoba melawannya. Dan dari sinilah cerita sang pemberontak dimulai. Scene menunjukkan di planet bernama Veld. Planet tersebut memiliki pemukiman atau desa kecil yang mayoritas bekerja sebagai petani, termasuk seorang perempuan bernama Cora. Setelah panen ria, kepala desa bernama Sindir kemudian mengadakan pesta yang diikuti oleh semua penduduk di sana. Setelah berpesta, Cora pulang ke rumahnya. Ia tinggal bersama ayah angkatnya bernama Ayah. Rupa-rupanya, Cora ini ternyata anggota perwira kerajaan Motherworld yang terdampar di planet ini setelah peperangan melawan pemerintah Belisarius. Di hari berikutnya saat Cora sedang nandur, tiba-tiba kapal perang Motherworld bernama Kingas datang ke planet mereka. Menyadari desanya dalam bahaya, Cora pun bergegas menyembunyikan bel untuk memperingatkan semua orang. Sindri lalu mengumpulkan para penduduk setempat untuk mendiskusikan tentang kehadiran prajurit kerajaan. Salah satu petani bernama Gunnar kemudian berpendapat bahwa mereka harus menyambut tentara dengan baik karena mereka akan membeli gandum dengan harga 3 kali lipat dari harga yang mereka tawarkan di kota. Tentu saja Cora tidak setuju dan ia menjelaskan bahwa kekaisaran hanya mengambil semua yang mereka butuhkan dengan paksa serta hanya meninggalkan kehancuran. Dari sinilah terjadi perdebatan, namun sebelum mereka dapat mencapai kesimpulan, kapal kekaisaran mendarat di dekat desa mereka. Laksamana Noble yang merupakan utusan Belisarius kemudian menemui Sindri dengan pelukan dan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Blood Axe bersaudara. Namun pasukannya kehabisan makanan dan terpaksa mendarat ke sini untuk membeli gandum dan surplus. Menyadari cadangan makanan untuk desa sangatlah tipis, Sindri pun berbohong dengan mengatakan bahwa tanah mereka tidak menghasilkan banyak makanan, sehingga desa hanya mempunyai cukup makanan untuk diri mereka sendiri. Sayangnya, Noble tidak percaya karena semua orang di desa ini terlihat sangat sehat dan cukup makan. Di tengah obrolan, tiba-tiba Gunnar menyela dengan mengungkapkan bahwa Sindri hanya berusaha menyimpan makanan untuk musim dingin guna melindungi desanya. Tapi dia bersedia menjual sebagian kepada Noble dengan harga yang tinggi. Mendengar pernyataan Gunnar, Noble pun merasa tertipu. Ia lalu mengambil tongkatnya dan mulai memukuli Sindri hingga ia tewas. Begitu pula dengan istri Sindri yang mencoba mendekati suaminya. Noble kemudian mengumumkan bahwa dia akan kembali dalam 10 minggu untuk mengumpulkan seluruh hasil panen. Setelah itu, ia dan kapal-kapalnya pergi meninggalkan Veld, sedangkan sekelompok kecil prajurit yang dipimpin oleh Faunus tetap tinggal untuk mengawasi para warga. Ketika para tentara hendak mengusir penduduk desa dari rumah mereka, salah satu prajurit bernama Eris mengaktifkan Jimmy, yaitu robot yang dulu digunakan untuk melayani raja. Namun setelah para bangsawan dibunuh, semua robot mengatakan senjata mereka dan menolak berperang, sehingga hanya sedikit yang tersisa yang mau membantu melakukan tugas-tugas kekaisaran. Saat Jimmy membantu para tentara membawa barang-barang mereka, Mercus memutuskan untuk menguji kabar tersebut dengan menembaki Jimmy, dan terbukti kalau robot sudah tidak mau membela diri.
Singkat cerita, saat Jimmy membersihkan muka di sungai, ia didekati oleh seorang gadis bernama Sam. Jimmy menjelaskan bahwa Sam mengingatkannya kepada putri raja yang dibunuh bersama orang tuanya oleh para pengkhianat. Some distant battlefield and bring us home. I felt a great warmth by those they trusted most. I'm afraid our compassion with that young girl. Sementara itu, di balai kota, penduduk desa mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sedangkan Gunner merasa menyesal karena sudah menyebabkan kepala desa tewas di tangan Noble. Mereka lalu menyimpulkan kalau mereka harus membuktikan hasil panen mereka sangat bernilai. Jika kekaisaran melakukan kekerasan, maka mereka harus kompak untuk berhenti bekerja. Dengan begitu, kekaisaran akan mikir dua kali untuk mengintimidasi mereka. Sayangnya, kesimpulan itu dianggap tidak efektif bagi Korra karena ia tahu tentang jahatnya kekaisaran. Korra kemudian pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari desa ini. Namun ayahnya menghentikan Korra dan berpikir kalau Korra harus bekerjasama dengan para pemberontak untuk melindungi desa. Meskipun begitu, Korra masih saja tetap menolak. What the Mother World represents. I hope we fight and show lose. Di malam harinya, Mercus dan dua tentara lainnya menculik Sam untuk dijadikan bahan iteh. Sementara Korra yang hendak pergi, tak sengaja melihat Sam sedang dikiwik-kiwik. Dan dari sinilah, Korra tak bisa mengelak untuk melindungi desanya. Eris yang merupakan prajurit baik hati, kemudian mencoba membela Sam. Tapi sayangnya Eris tak bisa berbuat banyak karena jumlah lawannya banyak. Di saat itu juga, Faunus datang. Bukannya melerai keributan, Faunus malah ingin mengunboxing Sam. Bersama dengan itu, Korra datang sambil membawa kapak. Awalnya Korra berpura-pura lemah, namun saat salah satu tentara mendekatinya, Korra tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dan langsung membunuh beberapa tentara. Dengan bantuan Eris, Korra akhirnya berhasil membunuh semua tentara kecuali Faunus. Di saat itu juga, Jimmy muncul. Faunus lalu memerintahkan Jimmy untuk membunuh para pemberontak. Tapi saat Jimmy mengambil senjata, ia malah membunuh Faunus hanya dengan satu kali tembakan. Setelah Jimmy pergi, penduduk kota datang dan menyaksikan perlawanan Korra. Di pagi harinya, ayah Korra memberi Korra senjata khusus yang ia temukan di pesawat Korra saat terdampar di planet ini. Korra lalu mengumumkan kepada rakyatnya bahwa dia akan membantu mereka bertarung. Tetapi pertama-tama, dia harus mengumpulkan lebih banyak pasukan, terutama mencari Jenderal Titus yang merupakan satu-satunya jenderal yang menantang kekaisaran. Gunner kemudian mengajukan dirinya sebagai petunjuk jalan karena ia memiliki seorang kontak yang mungkin bisa membawa Korra ke calon-calon pasukannya nanti. Korra dan Gunner lalu mulai berkendara menuju ke kota. Di malam harinya, mereka beristirahat di atas bukit dan membakar api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di sini, Korra menceritakan kisah masa lalunya, di mana saat berusia 9 tahun, pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Jenderal Belisarius menyerang planet asalnya, yang menyebabkan kematian dan kehancuran di setiap kota. Rakyatnya telah mencoba melawan, namun hal ini justru membuat Belisarius semakin brutal. Hingga pada suatu malam, Korra bertemu dengan Belisarius yang telah membunuh keluarganya. Bukannya membunuh Korra, Belisarius malah membawanya dan menjadikannya anak angkat. Belisarius, I don't know why he's here. Setelah beberapa tahun ikut dengan Belisarius, Korra dilatih mengenai budaya Motherworld dan menjadi bagian dari pasukan mereka. Para petinggi mendorong tentara mereka untuk mencari kekasih agar mereka memiliki sesuatu yang disebut sebagai kekuatan. Namun sayangnya Korra kehilangan kekasihnya selama perang. Hal ini membuat Korra berjuang keras untuk membalas dendam sehingga pada usia 18 tahun dia sudah menjadi seorang komandan. Selama beberapa tahun, Korra hanyalah pion dari cuci otak kekaisaran dan dia menghancurkan ribuan kota atas nama Belisarius yang telah membunuh keluarganya. Di keesokan harinya, Korra dan Gunner tiba di kota, di mana di sana mereka dikejutkan dengan pemburu hadiah yang telah menangkap kontak Gunner. Gunner pun tidak punya cara lain untuk menemui para pemberontak. Korra lalu menyarankan untuk menemukan Jenderal Titus yang
yang legendaris terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan mencari para pemberontak. Keduanya kemudian memasuki sebuah kedai minuman, di mana alien menjijikan mengira Gunner adalah budak Cora dan mencoba membelinya. Namun Cora menolak dan langsung menghajarnya sampai membuat si alien pergi melarikan diri. Setelah itu, Cora menanyakan kepada semua orang bahwa dia sedang mencari Jenderal Titus. Pertanyaan itu lalu dijawab oleh sesosok alien kecil yang menggunakan tubuh manusia untuk berbicara. Ia memberitahu bahwa Titus sedang bertarung di Colosseum di planet bernama Pollux, yang artinya Cora harus memerlukan kapal untuk terbang ke sana. Di waktu yang sama, alien yang dihajar Cora datang kembali sambil membawa teman-temannya dan terjadilah pertempuran antara Cora melawan alien. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Cora setelah mendapatkan bantuan dari seorang pria bernama Kai. Kai entah mengapa kemudian menawarkan kapalnya untuk membawa Cora dan Gunner ke Pollux. Tentu saja Cora langsung menerimanya. My ship's dying at port. Singkat cerita, saat mereka lepas landas, Kai memberitahu Cora bahwa dia mengenal seorang pejuang yang mungkin bisa menjadi pasukan mereka. Mendengar hal itu, Cora pun setuju untuk singgah di planet lain terlebih dahulu guna merekrut pejuang tersebut. Beberapa waktu kemudian, kelompok Cora hanya sampai di New Wadi. Di sana mereka bertemu dengan peternak Hicksman yang memiliki seorang budak bernama Tarak, yang mana Tarak ini dulunya pernah berperang melawan kekaisaran, namun ia ditangkap dan dijadikan sebagai budak. Tarak mengungkapkan kalau ia ingin sekali bergabung dengan Cora, tapi sayangnya Tarak masih berhutang banyak kepada Hicksman atas kebebasannya. Menyadari Tarak ingin bebas, Hicksman pun menawarkan taruhan, di mana jika Tarak bisa menjinakkan binatang yang dikenal sebagai Venus, maka dia diperbolehkan untuk pergi. Namun jika Tarak gagal, maka Cora dan teman-temannya akan menjadi budak seperti Tarak. Setelah menerima tawaran tersebut, Tarak mulai mendekati Venus yang terlihat sangat kuat. Dengan menggunakan bahasa gaib, Tarak memberitahu Venus bahwa mereka bernasib sama, yaitu sama-sama ngeslot. Perkataan itu pun membuat Venus merenung. Tarak lalu melepaskan rantai di leher Venus dan langsung menungganginya. Tarak secara tiba-tiba dibawa terbang oleh Venus yang tak sudi punuknya dijagongi. Venus lalu sengaja menabrakkan tubuhnya ke tebing sehingga Tarak terjatuh dari punuknya. Namun, Tarak tak menyerah. Ia segera melompat dan akhirnya berhasil menjagongi kembali punuk Venus. Dari sinilah keduanya saling terikat sehingga Venus tidak lagi melakukan perlawanan kepada Tarak. Setelah mendarat, Tarak akhirnya diizinkan pergi bersama Cora. Hicksman kemudian mencoba menaiki Venus, namun makhluk itu melemparkannya dan membunuhnya dengan cakar tajam. Melihat Cora masih kekurangan anggota, Kai lagi-lagi menawarkan Cora untuk merekrut salah satu petarung yang mungkin bisa membantu Cora. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di Dagos untuk menemui petarung hebat yang dimaksud oleh Kai. Keempatnya akhirnya bertemu dengan petarung tersebut bernama Nemesis, yang merupakan ahli pedang. Sebelum bergabung, Nemesis meminta izin untuk menyelesaikan misi pribadinya. Ia lalu pergi ke sebuah bangunan di mana di sana ada Harmada, yaitu alien mirip laba-laba yang anak-anaknya telah dibunuh oleh kekaisaran dan menculik seorang anak gadis manusia untuk mencari keadilan. This one is mine. Nemesis kemudian menjelaskan bahwa dia juga kehilangan anak-anaknya karena kekaisaran. Tapi Harmada menolak untuk mendengarkan dan mencoba menyerang Nemesis. Dengan menggunakan pedang milik Saber, Nemesis menghindari seluruh kaki Harmada dan mulai memotong salah satu kakinya hingga membuat Harmada menjatuhkan anak gadis tersebut. Ketika Gunner menyelamatkan gadis itu, Harmada berhasil menjatuhkan Nemesis lalu menusuk lengannya. Untungnya Nemesis memiliki sarung tangan mekanisme sehingga dia bisa bergerak kembali dan memotong kaki lainnya.
Di tengah pertarungan, Nemesis kemudian menggunakan sarung tangannya untuk menyalakan pedangnya. Setelah itu, dia menyeliding Harmada sambil membelah perutnya. Meskipun begitu, Harmada berhasil menangkap Nemesis. Tetapi sebelum Harmada membunuh Nemesis, Nemesis lebih dulu menusuk Harmada sampai membuatnya benar-benar tewas. Setelah Nemesis bergabung, mereka lalu melakukan perjalanan ke Poluk. Selama perjalanan, Korra mulai menceritakan hidupnya saat menjadi putri angkat Belerius kepada Gunnar, di mana setelah diangkat menjadi komandan, Korra menjalani kehidupan dengan menjadi pengawal kerajaan. Selain itu, Korra juga bertugas untuk melindungi sang putri raja bernama Issa, yang memiliki kekuatan untuk unik, yaitu menghidupkan kembali makhluk hidup. I deal with stories of the Queen. Created in response to a channel. Made the storytellers believe that the princess is smart. Different. Hingga saat ini, Korra masih merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan sang putri di hari penyerangan pengkhianat yang dilakukan oleh Belisarius. Beberapa waktu kemudian, kelompok tersebut tiba di Poluk dan mengunjungi arena gladiator tempat puluhan prajurit tewas akibat pertarungan. Mereka kemudian menemukan Jenderal Titus yang kini kondisinya sangat memprihatinkan, di mana mereka harus menyeretnya ke dalam untuk membersihkan tubuhnya dari tai urang. Setelah dibersihkan, Titus mengungkapkan kalau dulu dirinya seorang komandan, namun ia mengalami depresi berat ketika pasukannya disergap dan semua anak buahnya terbunuh karena ia mencoba untuk menyerah. Awalnya Titus enggan untuk berjuang kembali. Namun, setelah Korra menawarkan kesempatan untuk balas dendam, Titus pun akhirnya mau untuk bergabung. Di sisi lain, tepatnya di Kingas, para pemburu hadiah membawa kontak Gunnar sebelumnya ke hadapan Noble. Noble berjanji akan membiarkannya bebas dengan imbalan informasi tentang pemberontak. Pria itu pun lalu menjelaskan bahwa saudara Bloodsegg berada di bawah perlindungan Raja Levitika di planet Sar'an. Namun setelah memberitahu informasi tersebut, Noble malah membunuh pria itu dengan memotong tengkorak lehernya. Beberapa saat kemudian, tim Korra akhirnya tiba di Sar'an dan bertemu dengan Raja Levitika. Korra lalu minta Levitika untuk mengatur pertemuan dengan para pemberontak. Setelah setuju, para pemberontak yang dipimpin oleh dua bersaudara Bloodsegg pun tiba. Korra memberitahu Bloodsegg tentang rencananya melawan kekaisaran. Mendengar hal itu, Bloodsegg pun menjelaskan fakta bahwa peluang untuk menang sangatlah kecil karena kekaisaran memiliki kapal canggih yaitu Kingas. Namun, Korra mengungkapkan kalau kekaisaran telah mengeklaim tanah Fread yang menjadi satu-satunya sumber pangan yang biasa mereka makan. Menyadari rakyat Fread pantas dibela, saudara laki-laki Bloodsegg bernama Darian pun setuju untuk membantu Korra. Ia kemudian mendekati pasukannya dan memberikan pidato yang menyentuh hati untuk meminta sukarelawan. Beberapa perontak dengan senang hati akhirnya maju untuk pergi bersama melawan Kingas. Setelah pasukan cukup banyak, mereka pun mulai berangkat ke planet Fread. Di sanalah mereka akan berperang. Namun di tengah jalan, Kai memberitahu Korra bahwa dirinya memiliki beberapa kotak senjata yang harus diantar ke pembeli. Karena Kai sudah banyak membantu, Korra pun setuju untuk mampir sejenak ke tempat pembeli Kai. Sementara itu, Noble dan anak buahnya menemukan Levitika dan menghancurkan kerajaannya. Noble meminta Levitika untuk bekerjasama melawan pemberontak, namun Levitika menolak yang membuat Noble membunuhnya dengan tongkatnya. Setelah itu, Noble dan pasukannya meledakkan daerah tersebut dengan senjata Kingas. Setelah itu, Noble mendapatkan pesan yang beritahunya bahwa lokasi para pemberontak berhasil ditemukan. Korra dan cawan-cawannya akhirnya tiba di Gondival, tempat pembeli berada. Namun, ternyata pembeli tersebut adalah pemburu hadiah yang bekerja sama dengan Noble. Dari sinilah, Korra mulai merasakan ada yang tak beres. Dan benar saja, gak lama kemudian sebuah pesawat tempur ruang angkasa kerajaan muncul dan mulai melepaskan tembakan ke arah anak buah Daria. Tidak cuma itu,
kotak senjata milik Kai juga berubah menjadi robot yang secara langsung menangkap Korra dan teman-temannya kecuali Kai dan Gunner. Rupa-rupanya Kai ini sudah bekerja sama dengan pemburu untuk menangkap Korra. Ia mengungkapkan kalau dirinya sudah tahu bahwa Korra adalah mantan komandan yang dicari dan kepalanya akan dibayar dengan harga yang tinggi. Itulah mengapa Kai memilih untuk mengkhianati Korra demi duit. Noble dan anak buahnya kemudian muncul dari kapal tempur. Noble mengambil pistol Korra, sementara Kai memaksa Gunner untuk membunuh Korra dengan senjata pemotong tengkorak. Namun, ketika Gunner hendak menembak, ia malah melepaskan Korra dan membunuh Kai dengan pemotong tengkorak. Korra kemudian mulai melepaskan teman-temannya, dan dari sinilah pertempuran antara pemberontak melawan pasukan Noble terjadi. Di tengah pertempuran, Noble memerintahkan pesawat luar angkasanya untuk menembaki pesawat pemberontak. Melihat anak buahnya banyak yang tewas, Darien pun mengambil sebatang logam runcing. Setelah itu, ia berlari ke arah kapal musuh dan melompat untuk menusuk sang pilot. Namun, sayangnya setelah membunuh pilot, Darien tertembak dan akhirnya tewas. Kapal perang musuh kemudian secara perlahan mulai jatuh menuju ke jembatan. Sebelum jembatan runtuh, Korra berlari melewati kapal untuk menghadapi Noble. Noble yang berhasil selamat kemudian mendarat di pelampung layang. Namun di saat itu juga, Korra tiba-tiba muncul dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Korra berhasil mematahkan tongkat Noble. Ia lalu menggunakan tongkat itu untuk menyiksa Noble, sabarnya Korra berhasil membunuh Noble yang jatuh ke dasar. Setelah pertarungan dimenangkan oleh Korra, Tarak menggunakan lebih tali untuk menarik pelampung ke jembatan guna menyelamatkan Korra. Kini, pasukan Korra tinggal 6, yaitu Jenderal Titus, Tarak, Gunner, Nemesis, dan salah satu anak buah Darien. Mereka kemudian kembali ke Fred, tempat mereka bersiap untuk membela komunitas pertanian melawan kekaisaran Belisarius. Sementara itu, pasukan musuh mengambil tubuh Noble yang dinyatakan sudah mati. Bukannya membuang Noble, mereka malah membawa Noble ke lab, di mana ternyata Noble bukan manusia, melainkan cyborg. Ia lalu dihubungkan ke Neuralink guna memulihkannya. Dalam posisi seperti ini, pikiran Noble muncul di hadapan Belisarius yang menegur Nobles atas kegagalannya sambil terus memukul es di bawah mereka dengan tongkatnya. Belisarius memerintahkan Noble untuk menangkap Korra hidup-hidup sehingga dia bisa membunuhnya sendiri. Setelah itu, Belisarius mengirim kesadaran Noble kembali ke tubuhnya yang membuat Noble hidup kembali dan film pun bersambung.